Mana ya? Nah, sudah dipelajari ini bentar. Astaga. Di SMA atau di SMK. Rata-rata kan yang ngambil teknik di STT ini kebanyakan dari SMK ya. Nah, kalau SMK materi di sini hanya selewat-selewat saja ya. Karena SMK lebih banyak ke praktek. Kalau di SMA mungkin ini secara teori lebih banyak diberikan di SMA. Nah, ini ada 6 bab yang akan dipelajari. Karena melihat pertemuan maksimal hanya 14, jadi satu materi minimal ya. Jadi syukur-syukur satu materi itu satu pertemuan. Jadi Bapak rencanakan minimal 2 kali pertemuan saja. Nah, untuk hari ini kita akan membahas sistem bilangan real. Materinya sudah Bapak upload di Classroom. Ya, sudah diupload di Classroom. Sistem bilangan real. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, ini nggak ada ibu-ibunya ya. Matematika kan tidak jauh dari bilangan ya. Bilangan itu sangat banyak sekali. Nah, kita kan hanya tahu bilangan saja. Sebenarnya bilangan-bilangan itu dikumpulkan dan ada himpunannya atau namanya. Ada rumpunnya gitu. Jadi misalkan 0 itu termasuk bilangan ke dalam apa, 1,5, akar 2 dan sebagainya. Nah, di sini sistem bilangan itu himpunan dari bilangan-bilangan beserta sifat-sifatnya. Ya, setiap bilangan di dalam kalkulus 1 atau dalam matematika pasti mempunyai sifat. Nah, apa himpunan? Himpunan itu kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya. Jadi bilangan dikumpulkan yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Nah, itu yang namanya himpunan. Yang pertama, ini sangat dasar. Himpunan bilangan asli. Nah, biasa dilambangkan dengan huruf N. Himpunan bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau menemukan seperti ini, titik 3, berarti dibacanya dan seterusnya. Ya. Ini hal sepele, tapi kalau dalam matematika ada artinya. Yang kedua, ada himpunan bilangan cacah. Ya, bilangan cacah. Cacah ini bedanya dengan bilangan asli cuman ditambahkan angka 0. Ya, jadi bilangan cacah dimulai dari angka 0. Ketiga, himpunan bilangan bulat. Lambangnya ini I besar ya. Ini W besar, ini I besar. Nah, bilangan bulat itu kumpulan dari bilangan negatif 0 dan bilangan positif. Ya, itu dinamakan bilangan bulat. Selanjutnya, nah ini mungkin kalau cacah asli bulat ini sering dengar. Nah ini yang keempat, bilangan rasional, yaitu bilangan yang bisa dibentuk atau dinyatakan ke dalam A per B. Nah ini A per B itu bilangan pecahan. Ya. Nah, yang kelima ada bilangan irasional. Ini rasional, ini irasional, ada I-nya. Nah, ini
kebalikan dari rasional. Jadi bilangan yang tidak dapat dibentuk ke dalam pecahan. Terakhir, himpunan bilangan real. Nah, bilangan real ini gabungan himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional itu apa? Irasional apa? Nah, ini. Nah, ini bilangan rasional. Semua ini bilangan rasional. Dan sebaliknya, yang tidak ada di sini berarti bilangan irasional. Kalau digambarkan, nah seperti ini skemanya. Ya, kalau dari atas. Jadi semua bilangan yang kita kenal di sini itu dinamakan bilangan kompleks. Semua bilangan jadi kompleks. Kompleks itu kan banyak. Nah, dibagi lagi kompleks itu menjadi bilangan real dan bilangan imajiner. Imajiner itu hayalan. Jadi tidak terpikir oleh kita, ya. Bilangan ada tapi tidak terpikir atau tidak dapat dilihat. Jadi tidak dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ini jarang digunakan. Nah, kita mempelajari bilangan real. Turunannya banyak bilangan real itu tadi. Bilangan irasional dan rasional. Nah, rasional itu apa aja? Yang tadi bulat, pecahan. Pecahan juga ada pecahan positif, pecahan negatif. Bulat juga ada bilangan cacah, bilangan bulat negatif, bilangan 0, bilangan asli. Asli juga dibagi-bagi lagi. Genap, ada yang ganjil, ada bilangan komposit, dan bilangan prima. Ya. Dari sekian banyak bilangan, dikelompokkan menjadi 2 bagian yang besar. Nah, yang kita gunakan di sini adalah bilangan real. Yang kita kenal bilangan real. Nah, dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Nah, kalau digambarkan jadi seperti ini. Nah, gitu. Bilangan asli, kan bilangan asli tadi dimulai dari angka 1. Di sini ada 0, di sini ada negatif, 0 positif. Jadi dari yang paling kecil, sedang, besar. Jadi kalau bilangan real ini mencakup semuanya. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini, yang paling kecil, ini. Ya. Oke. Jadi kita fokus ke dalam bilangan ini saja. Asli, bulat, rasional, irasional. Irasional itu kebalikan dari rasional. Oke. Nah, seperti yang di awal tadi dibilang, bilangan itu, himpunan bilangan itu mempunyai sifat-sifat. Nah, ada yang namanya sifat ketidaksamaan bilangan real. Yang pertama, jika A dan B adalah suatu bilangan, maka pasti berlaku salah satu dari A bisa lebih kecil, atau A-nya bisa lebih besar, atau bisa sama. Jadi misalkan ada 2 bilangan. Bilangan yang 1 dan 2 itu kemungkinannya bisa sama, atau salah satunya bisa lebih besar, atau bisa lebih kecil. Nah, itu ada aturannya, ada sifatnya. Pasti gitu. Kalau kita menemukan 2 bilangan, pasti sifat yang 3 ini pasti melekat pada bilangan tersebut. Bisa lebih kecil, salah satu bilangannya, bisa lebih besar, atau bisa juga bilangan tersebut sama. Ya. Terlihatnya mungkin sederhana, tapi ini adalah salah satu sifat dalam matematika yang sebenarnya ini ada pembuktiannya nih. Kalau di dalam matematika murni, yang ketiga ini ada pembuktiannya. Jadi kalau belajar matematika itu semakin tinggi, semakin levelnya semakin atas itu. Bukan bilangannya yang makin besar. Justru bilangannya tidak ada, tapi kita membuktikan kenapa 1 itu lebih besar dari 2. Nah, itu dibuktikan dengan secara matematis. Kelihatannya sederhana, tapi pusing gitu. Yang kedua, nah, jika A lebih kecil dari B,
dan B-nya lebih kecil dari C, maka A pasti lebih kecil dari C. Jadi misalkan ada dua bilangan. Bilangan 1 lebih kecil dari bilangan 2. Oh, misalkan ada 3 bilangan A, B, C. Bilangan 1 lebih kecil dari bilangan 2 dan bilangan 2 lebih kecil dari bilangan 3, maka bilangan 1 akan lebih kecil dari C. Contoh misalkan. Ini misalkan A-nya di sini ya. Gimana ya? Di sini. A-nya misalkan 2. B-nya misalkan 3. C-nya misalkan 4. Oke, lanjut ya. Coba di mute dulu yang Pak Iman, udah ada. Nah, misalkan sifat yang B ya, kita membuktikan sifat yang B. Mencontohkan, bukan membuktikan. Misalkan A 2, B 3, C 4. A lebih kecil dari B. Misalkan A-nya kan 2. Lebih kecil dari B. B 3 misalkan. Lebih kecil dari 4. Nah, yang ini, yang A, sini sifat ini, yang A pasti lebih kecil dari C. Yang A pasti lebih kecil dari C. Nah, gitu. Ya. Sederhana, tapi lumayan bikin terkecoh. Nah, ini sifat-sifat. Yang ketiga, nggak bisa dihapus ya. Jika A lebih kecil dari B dan A tambah C lebih kecil B tambah C untuk sebarang nilai C yang positif. Jadi misalkan A lebih kecil dari B. Berarti A misalkan 2, B-nya harus lebih kecil, A-nya harus lebih kecil dari B, misalkan B-nya 4. Nah, ini A, misalkan. Ini B. Nah, coba kita buktikan ini. Masing-masing bilangan ya A maupun B ditambahkan dengan C. C-nya harus bilangan positif. Misalkan C-nya 1. Berarti ini 2 ditambah 1, 3. 4 tambah 1, 5. Nah, berarti tetap ya nilainya tetap pasti lebih kecil. Asalkan kedua bilangan tersebut ditambah dengan nilai yang sama, yang positif. Ingat ya, yang positif. Gimana kalau negatif? Nah, pasti negatif nanti ada sifat yang lain. Yang keempat, jika A lebih kecil dari B dan C, nah kalau ada tanda seperti ini, C lebih besar dari 0. Berarti bilangannya ini bilangan positif. Ya. Misalkan ada menemukan X lebih besar dari 0, berarti ini otomatis bilangan positif. Nah, kalau X lebih kecil dari 0, berarti ini negatif. Nanti di soal biasanya kalau di matematika tidak jarang ditulis positif. Ya, biasanya atau A lebih besar dari 0 atau apa variabel. Ini namanya X, A, B, C. Ini namanya variabel ya. Kalau di matematika menemukan huruf-huruf seperti ini, itu namanya variabel. Oke. Nah, sifat yang keempat, jika A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0 atau positif, maka A kali C akan tetap lebih kecil dari B kali C. Ya. Misalkan A-nya tadi, yang tadi aja 2, ini 4. Dikalikan bilangan, ini kali ya, kalau berdempetan seperti ini berarti ini kali. Misalkan C-nya yang positif, misalkan C-nya 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Nah, tetap yang sebelah sini lebih kecil. Ya. Ini juga lebih kecil. Tuh, tandanya tidak berubah.
jika kedua bilangan dikalikan bilangan yang sama yang positif. Nah, yang terakhir, nah yang terakhir. Nah, kalau data seperti ini, berarti ini bilangan negatif. Ya. Jadi ada dua bilangan, yang A-nya lebih kecil dari B, dikalikan bilangan negatif, tandanya, lihat, tandanya berubah. Ya. Karena kalau bilangan itu semakin besar, kalau negatif ya, bilangan negatif itu semakin besar. Misalkan, contoh, 2, 4. Misalkan C-nya itu min 2 ya. Jadi min 2 kali 2 jadi min 4. Min 2 kali 4 jadi min 8. Min 4 dan min 8. Nah, ini kan kalau makin besar makin kecil min itu. Nah, berarti tandanya berubah. Jadi min 4-nya jadi lebih besar dari 8. Begini aja ya. Kalau ada bilangan dikalikan negatif, tandanya pasti berubah. Bentar, cek. Oke. Adan ya? Bentar ya, Adan dulu. Mana ya tadi? Oke, lanjut ya. Oh, stop. Nah, tadi sifat ketidaksamaan. Ketidaksamaan. Ketidaksamaan itu bisa lebih. Nah, Bapak sering menemukan ada yang belum bisa baca ini. Ya. Ini tergantung bacanya, ya. Membaca ini tergantung bacanya. Misalkan A. Nah, kalau dibaca dari kiri ke kanan, berarti A lebih besar dari B. Nah, kalau dibaca dari kanan ke kiri, berarti B lebih kecil dari A. Gitu ya. Kalau dibaca dari kiri ke kanan, berarti A lebih besar dari B. Kalau dari sini ke sini. Apa ini ya? Nah, kita bacanya dari kiri ke kanan ya. Jadi A lebih besar dari B. Ini lebih kecil kalau dibacanya dari kiri. Nah, ini lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke. Tolong iya pada koplok. Film mana screenshotan banget. Tinggalkan di Noya. Tinggali kasih jawab tangkal. Cek.
selanjutnya yang kedua sifat turunan. Sifat turunan. Nah, ini ada yang Bapak bikin soal di pretest ya. Rata-rata. Nah. Maaf ya. Mahasiswa semester 1 ini yang mengambil kalkulus ada berapa orang ya? Halo, ada KM? Ya, hapus alami. Hapus data, Wei. Hapus data. Info aplikasi. Ya, bisa. Di kalau BH. Tolong di mute dulu itu yang di mute dulu. Nah, dah. Ini hasil pretest kemarin. Nah, hasil pretest kemarin. Rata-rata mungkin pada lupa ya. Ada itu soal-soal dasar ya. Jadi kita pelajari dari awal lagi materinya. Kurang jelas ya. Cek. Oke. Nah, yang kedua sifat turunan. A tambah B dalam penjumlahan ya. A tambah B itu sama nilainya dengan B tambah A. Ya. Jadi kalau pertambahan mau nilainya dibulak-balik itu hasilnya tetap sama. Contoh, misalkan 2 tambah 5 ya sama aja dengan 5 tambah 2. Emang seperti itu kan. Jadi kalau dalam matematika ada alasannya gitu. Ada istilahnya. Nah, ini istilahnya namanya komutatif penjumlahan. Jadi, komutatif penjumlahan itu seperti ini. Ya. Jadi penjumlahan dua bilangan atau kopi benang tuh. Di mute dulu A. Iya. Mic-nya dicentang dulu mic-nya. Bentar, saya. Nah, itu ya. Jadi misalkan kalau ada anak, ini biasanya di SD, kalau ada anak SD menanyakan kenapa nilai 2 tambah 5 sama dengan 5 tambah 2. Nah, ini aturannya, namanya komutatif penjumlahan. Jadi jangan bilang, itu mau dituna gitu. Nah, kalau anak kuliahan nggak boleh seperti itu. Jadi ada istilahnya, ya. Ada aturannya, ada sifatnya. Nah, yang kedua, komutatif dalam perkalian itu sama. Misalkan ada A kali B, nilainya sama dengan B kali A. Contohnya 2 kali 5, nilainya sama dengan 5 kali 2. Kita percepat ya. Nah, dalam penjumlahan 3 bilangan. A tambah B tambah C. Jadi kalau ada dalam kurung ini, jadi ini yang didahulukan. Ya. Didahulukan. Ya. Jadi kalau ada penjumlahan atau perkalian, lebih dari 2 bilangan dan ada kurungnya, berarti yang pertama dikerjakan itu yang ada kurungnya. Jadi A tambah B, kerjakan dahulu, terus tambah, nanti hasilnya ditambahkan dengan C. Nah, dalam penjumlahan, itu
Mau dijumlahkan yang mana saja tetap sama. Misalkan B tambah C. Dulu ditambahkan terus tambahkan A. Nah, itu nilainya tetap sama kalau dalam penjumlahan. Ini namanya asosiatif. Ya, namanya asosiatif penjumlahan. Jadi kalau ada 3 bilangan dijumlahkan, tetapi yang salah yang 2 bilangan itu ada kurungnya, dikerjakan terlebih dahulu, ditambahkan dengan yang tidak ada di kurung. Kalau dalam penjumlahan ini sama. Mau kurungnya dibalik di sini nilainya akan tetap sama. Contoh, 3 tambah 6 tambah 4. Kita kerjakan dulu ini. 6 tambah 3, 9 tambah 4, 13. Atau ini dulu boleh. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 3, 13. Hasilnya akan tetap sama. Nah, ini asosiatif dalam perkalian. Perkalian juga sama. Misalkan 3 bilangan dikalikan. Mau A, B dulu boleh. Mau B, C juga boleh. Jadi ini tetap sama nilainya. Nah, contoh 5 kali 2, 10. 10 kali 3, 30. Atau ini dulu. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, tetap 30. Nah, yang kelima itu sifat distributif. Nah, ini artinya yang di dalam kurung ini dikalikan dengan A. Nah, jadi kalau menemukan soal seperti ini, jangan ditambahkan dulu, baru dikalikan A, tetapi satu-satu. Ya, ini ke sini, ini ke sini. Kecuali tadi ya, yang pertambahan. Nah, kalau ini yang perkalian dan pertambahan, ini kan campur, ada pertambahan perkalian. Kalikan dulu. A kali B, A kali C. Ya. Contoh misalkan 2, 3 plus 2 dikali 3 plus 4. Nah, jangan dikerjakan ini dulu. Karena ini ada penjumlahan, ada perkalian. Ya. Kalau yang sini, yang sifat ini kan pertambahan semua. Ya, jadi kerjakannya yang dalam kurung dulu. Nah, kalau yang seperti ini, kalikan seperti ini. 2 kali 3, 1, 1. Terus 2 kali 4. Baru ditambahkan. 2 kali 3, 6. Ini 8. 11. Oke. Nah, udah. Itu sifat turunan. Sifat ada banyak. Tadi ada sifat ketidaksamaan. Ada sifat turunan. Nah, tadi kita udah bicara tentang bilangan-bilangan. Bilangan real terutama ya. Ada bilangan asli, bilangan cacah, irasional, rasional. Nah, sekarang pengoperasian bilangan. Pengoperasian bilangan. Bilangan itu bisa dipangkatkan, bisa diakarkan, bisa dibentuk logaritma. Nah, pangkat, akar, logaritma ini berkaitan erat, ya. Akar itu kebalikan dari pangkat. Nah, dan logaritma juga sama, kebalikan dari pangkat. Cuman yang dicari nanti berbeda, ya. Jadi ini pangkat, akar, logaritma nyambung ketiganya, ya. Jadi kita harus paham dulu tentang pangkat, baru nanti ke akar, terus terakhir ke logaritma. Nah, pangkat. Pangkat dibagi ada 3. Bilangan bulat tadi, pangkat 0. Jadi bilangan dipangkatkan 0 dan pangkat negatif. Akar, operasi bentuk akar, merasionalkan penyebut. Nah, ini merasionalkan. Terus logaritma terakhir. Nah, kita akan belajar dulu perpangkatan. Pengertiannya apa pangkat itu. Terus bilangan berapa aja yang bisa dipangkatkan. Nah, kita percepat aja. Nah, pengertian perpangkatan. Ya. Pangkat itu idenya yaitu untuk menyederhanakan penulisan, ya, menyederhanakan penulisan atau meringkas penulisan. Tujuannya apa? Untuk menghemat tempat. Terus digunakan dalam perumusan, penyederhanaan perhitungan, perkalian berulang sebuah bilangan. Oke. Jadi intinya perpangkatan itu untuk
Menyederhanakan. Ya, menyederhanakan. Contoh, nah, mungkin ini di SMA kelas, dulu kelas berapa ya? Kalau sekarang di SMP ini ditarik nih. Jadi dulu SMA, SMP. 5/2 dibacanya ini nih. Ya. Penulisan pangkat awas. Mahasiswa juga sering Bapak meriksa banyak yang sejajar. Jadi angka pangkatnya di atas kecil aja ya. Jangan seperti ini ya. Nanti cek. Oke. Halo? Oke. Ya, pangkatan. Nah, yang dimaksud perkalian berulang ini. 5/2 artinya 5 kali 5. 5/3 berarti 5-nya dikalikan 3 kali. Oke. Dan banyak juga Bapak nemukan misalkan 5/2 10. Banyak yang kayak gitu dikit. Ini salah ya. Jadi 5/2 itu 5 kali 5. Jadi saking susah ngisi soal dalam UAS, jadi hal-hal sederhana seperti ini suka lupa ya. Nah, yang pertama kita mengingat kembali mungkin ya pelajaran pas SMA itu bilangan bulat positif. Pangkatnya ya yang positif. Nah, ini positif nih. Positif, positif, positif. Nah, ini disebut bilangan pokok. Nah, ini. Nah, yang pangkatnya. Ini pangkat. Atau istilah matematikanya eksponen. Ya, eksponen. Oke. Oke. Mungkin bilangan pangkat positif ini paling gampang. Tinggal mengkalikan sebanyak pangkatnya. Ya. Nah, ininya bisa negatif ya. Karena yang dilihat itu pangkat positif. Oke, kita percepat saja. Nah, sifat-sifatnya. Nah, yang pertama. Nah, ini dibacanya anggota atau bagian. Ya. Jika A anggota bilangan real dan P dan Q adalah bilangan bulat positif, maka misalkan ada dua bilangan. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, dikalikan. Jadi pangkatnya ditambah misalkan 5/2 dikali 5/3. Nah, pangkatnya yang tambahkan. 5 pangkatkan 2 tambah 3, 5. Seperti itu. Ya. Syaratnya ininya bilangan pokoknya harus sama. Oke. Yang kedua, jika A bilangan real dan A-nya tidak 0, jadi yang dipangkatkan itu bukan bilangan 0, P dan Q adalah bilangan bulat positif, maka nah, ya. Untuk sifat yang kedua, yang ini ya, sifat yang kedua ini. Sifat kedua. Misalkan pembagian nih. A pangkat P dibagi A pangkat Q. Bisa ditulis seperti ini atau ini. Jadi lebih gampang ditulis seperti ini kalau pembagian. Nah, kalau P-nya lebih besar dari Q, berarti dikurang atas kurang bawah. Kalau yang bawah lebih besar dari Q, dipindahkan ke bawah. Nah, contoh ya. Pusing. Misal. Contoh di mana ya? Sini. Misalkan A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Nah, atas lebih besar nih. Yang atas.
Berarti dikurang 5 kurangi 3 berarti 2A pangkat 2. Ya. Oke, kalau atas lebih besar tinggal kurangi. Nah, misalkan ada lagi. Ini untuk yang sifat 1 nih yang ini. Yang kedua ini kalau A pangkat 2 misalkan bagi A pangkat 4. Nah, ini kan beda. Ini yang atas lebih besar, ini bawahnya lebih besar. Nah, jadi penulisannya jadi 1 per A dibalik 4 kurangi 2. Jadi 1 per A pangkat 2. Itu ya. Kalau atas lebih besar tinggal kurangi. Kalau yang atasnya lebih kecil, dibuat per dulu. N-nya tetap yang besar kurangi yang kecil. Tapi jadi 1 per. Oke. Nah, yang ketiga, P-nya sama dengan Q. Maksudnya apa? Misalkan ini. A pangkat 2. Sama dengan A pangkat 2 per A pangkat 2. Nah, ini nilainya 1. Jadi kalau ada dua bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama dibagi, dan pangkatnya juga sama, itu hasilnya 1. Misalkan 100 pangkat 2 per 100 pangkat 2. Ini hasilnya 1. Ya. Terus sifat yang kedua. Nah, untuk perkalian. Jadi ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Misalkan. Contoh, misalkan 5 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 3. Nah, berarti pangkatnya dikalikan. Pangkat 6. Tuh. Yang terakhir, nah ini perkalian dipangkatkan. Ya, misalkan 5 kali 6 pangkat 2. Ini 5 pangkat 2. 6 pangkat 2. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Ya. Bilangannya sama, dikalikan berarti ditambah. Variabelnya sama berarti ditambah. Ini sama, yang atas lebih besar berarti langsung dikurangi. Nah, kalau pangkat 1 itu tidak ditulis ya. Jadi jangan misalkan Y pangkat 1. Udah gini aja. Y saja. Ini artinya udah pangkat 1 ya. Jadi nggak usah ditulis. Pangkat 1. Nah, ini misalkan 2X pangkat 3 Y dikali ya. Kurung itu kalau ada kurung seperti ini berbelah-belahan, ini artinya kali ya. Yang dalam ini dikalikan dengan yang ini. 2X pangkat 3Y kali min 3X kuadrat Y pangkat 3. Berarti ini satu-satu yang dikalikannya yang sejenis ya, yang sejenis, ingat. Ini kan bilangan dengan bilangan lagi. Ya, tuh ini. Ini X dengan X lagi. Nah, ini. Ini kan X pangkat 3 dikali, kurung itu artinya kali. X pangkat 2 kalau dikali, variabelnya sama, pangkatnya ditambah. Nah, Y dengan Y lagi. Tuh. Y ini pangkat 1, 3, 1 tambah 3. Ini hasilnya. 2 kali min 3, min 6. Sini, oke. Nah, ini nanti dicoba. Nah, sekarang bilangan negatif. Nah, bilangan bulat negatif ini bisa dirubah jadi positif. Ya, tetapi dibalik. Contoh, karena nih, A pangkat negatif N, pangkat supaya penghitungannya lebih mudah, pangkat negatifnya bisa dirubah menjadi positif. Ya, misal 5 pangkat negatif 2. Ini bisa dirubah jadi 1 per 5 pangkat 2. Nah, pangkatnya asalnya negatif, jadi positif. Ya. Dibalikan juga sama, misalkan 1, 5
min 2. Ya. Pengen jadi positif, tinggal pindahkan ke atas. Nah, gitu ya. Jadi intinya gini, kalau pangkat negatif pengen positif dipindahkan, asalnya di atas ke bawah atau asalnya di bawah ke atas. Ya. Kalau pengen jadi positif, ini kan contohnya 5 pangkat negatif 2, pengen pangkatnya jadi positif, pindahkan ke bawah. Ini asalkan di atas jadi di bawah. Nah, kalau ini 1/5 pangkat min 2, pangkatnya pengen jadi positif supaya lebih mudah perhitungannya, pindahkan ke atas. Seperti itu. Ya. Akan cepat saja Pak, selewat-selewat. Nah, ini yang tadi sifatnya sama dengan yang tadi udah kan, kalau ada X pangkat 0 atau bilangan pangkat 0 hasilnya 1. Oke, kita akan percepat saja. Nah, bentuk akar. Akar itu menyatakan pangkat 2. Ini menyatakan pangkat 2. Contoh, kan 3 pangkat 2 hasilnya 9. Maka akar 9 adalah 3. Jadi sebenarnya di sini itu ada 2. Kan? Nah, 3 pangkat 2, 9. Oke, dibalik-balik. Oke. Jadi akar itu kebalikan dari pangkat. Kalau akar mencari bilangan pokoknya, nanti bedanya dengan log, ya kita akan bandingkan. Nah, ini juga sama. Ya, ini pelajaran SMA, tidak perlu Bapak bahas lagi. Nah, mungkin ini operasi. Takut lupa. Ini banyak. Nah, 2 bilangan ditambahkan akarnya sama. Contoh, 5 akar 2 tambah 2 akar 2. Ininya sama, berarti ini tambahkan. 5 tambah 2, 7 akar 2. Itu ya, tambahkan ininya. Tapi syaratnya akarnya harus sama. Perhitungan. Pengurangan juga sama. Perkalian tinggal dikalikan. Misalkan akar 5 kali akar 2. Tinggal dikalikan langsung kalau perkalian. Nah, ini nih, 4. Di 2 bilangan, akar, angkanya sama, misalkan 2. Ya, hasilnya kan 2 pangkat. 2 kali 2, 4. Akar 4, 2. Nah, jadi intinya gini, kalau ada akar, ini kan 2, itu 2 kali, berarti akar, pangkat. Nah, kalau ada akar dipangkatkan, akarnya hilang. Nah, 2. Itu ya. Ini kan bilangannya sama 2 kali, berarti ini pangkat 2. Boleh ditulis seperti ini. Akar 2 pangkat 2. Nah, berarti akarnya hilang. Jadi kalau ada akar, dipangkatkan, akarnya hilang. Ya, akarnya hilang. Ini pembagian sama langsung. Perkalian juga tadi sama. Oke, kita lanjut. Ini waktunya 40 menit ya. Soalnya Bapak ini kan gratis. Jadi tidak bisa lebih dari 40 menit. Nah, contohnya udah ada di sini. Nah, ini lihat. Akar 8 tambah akar 2. Kenapa bisa jadi seperti ini? Nah, ini disederhanakan. Sederhanakan. Ya. Contoh, kenapa akar 8 ini bisa jadi 2 akar 2. Caranya seperti ini. Akar 8, cara menyederhanakannya. Cari 2 bilangan, kalau dikalikan, hasilnya 8. Tapi salah satu angkanya bisa diakarkan. 8 kan 4 kali 2. Ya. Artinya, ini akar 4, dikali akar 2. Akar 4 berapa? 2. Berarti 2 akar 2.
Jadi ini harus bisa diakarkan. Contoh misalkan 12 nih. 12. Cari dua bilangan, kalau dikalikan dapat 12. Kan bisa aja 6 kali 2 bisa ya. Atau di sini 12. Satu lagi 4 kali 2 kali 3 bisa. Nah, mana yang benar? Ini apa yang sini? Nah, yang benar itu yang ini. Kenapa tidak ini? Nah, karena ini tidak bisa diakarkan. Nah, itu tidak bisa diakarkan. Karena berapa? Tidak ada kan? Jadi dua bilangan yang sama dikalikan nggak ada. Kalau ini kan akar 4. Akar 4 tadi berapa? 2. Berarti ini 2 akar 3. Seperti contohnya. Oke. Nah, ini. Bilangan-bilangan yang bisa diakarkan. Untuk tadi menyederhanakan. Ya. Contoh yang tadi 8. Misalkan 27. Akar 27 kan tidak ada. Ya, tuh, akar 27 kan tidak ada. Nah, ini tapi bisa disederhanakan. Ya, kita cari dua bilangan yang hasilnya 27, tapi salah satu bilangannya bisa diakarkan. Berapa? Berarti 9 kali 3. Akar 9 berapa? Nah, akar 9 ada kan? 3. 3 akar 3. Oke. Kita lanjut. Nah, jam berapa ya sekarang? Setengah 8. Nah, tadi menyederhanakan contoh-contohnya. Ini 12. Kita akan sederhanakan. Cari dua bilangan yang salah satunya bisa diakarkan. Nah, ini ya. Yang di depan yang harus bisa diakarkan. Nah, ini akar 32. 16 kali 2. Nah, 32 kan selain 16 kali 2 ada 8 kali 4. Nah, ini bisa salah satunya diakarkan. Ya, jadi 2 akar 8. Tapi ini 8 masih bisa disederhanakan. Jadi makin ribet. Jadi langsung kita cari yang paling sederhana, yang ini. Oke, Bapak percepat. Nah, ini merasionalkan. Merasionalkan itu apa? Jadi menghilangkan akar di dalam penyebut. Ada pembilang, kalau pecahan ada pembilang dan penyebut. Nah, ada pembilang dan penyebut. Nah, ini harus dirasionalkan. Caranya yaitu dikalikan dengan bilangan sekawan. Sekawan itu apa? Kebalikan dari penyebut. Ya. Karena ini cuma 1, berarti tulis lagi. Nah, maksudnya sekawan ini gini nih. A per B tambah akar C. Kalau mau dirasionalkan, dikalikan dengan bilangan yang sama, tetapi tandanya berbeda. Ada contoh nggak? Nah, contoh. 2 akar 3 dirasionalkan. Dikalikan dengan penyebutnya. Karena ini penyebutnya cuma 1, berarti 1 akar 3 aja. Kalikan 2 akar 3, 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3 nih. Akar 3 artinya ini kan sama. Akar 3 kuadrat karena ada 2. Coret-coret hasilnya 3. Nah, ini. Nah, ini. Gimana kalau yang seperti ini? Nah, ini coba tulis ulang lagi ya. 2 min akar 3 per 2 plus akar 3. Kali. Nah, kita rasionalkan. Dengan bilangan penyebutnya. Penyebutkan 2 tambah akar 3. Tapi sekawannya. Sekawan itu kebalikannya. Kalau plus berarti min. Kalau min kebalikannya plus. Ini karena plus jadi min. 2 min akar 3 per 2 min akar 3. Ya. Kalikan dengan yang sejenis. 2 kali 2, 4. Gitu.
min kali min plus akar 3 9 atau akar 3 kali akar 3. Nah, akar 3 2 kali nih. Berarti 3. Terus ini. Halo, cek. Halo, Pak. Oh ya. Baru berapa menit ya? Oke. Aku percepat aja ya. Selebihnya ini kan pelajaran SMA ya. Bapak akan lewat-lewat aja cuma sekilas. Nah, logaritma. Logaritma itu sama dengan perpangkatan kebalikan. 3 pangkat 2 9. Nah, kalau ditulis dalam log 3 log 9 sama dengan 2. Kalau tadi akar mah misalkan tadi mah akar mah gini. Akar 9 3. Jadi yang dicari ininya. Kalau dalam log 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 log 9 sama dengan 2. Nah, yang dicari dalam log itu pangkatnya. Ya. Kalau akar mah yang dicari bilangan pokok dari pangkat. Kalau log yang dicari itu pangkatnya. Ya. Pangkatnya. Mana ya? Pangkat. Ya. Ini sama apa berhubungan dengan pangkat. Kalau akar dua-duanya kebalikan dari pangkat. Kalau akar mencari bilangan pokok dari pangkat, kalau log mencari pangkatnya, ya. Nah, ini mah pangkat yang dicari ininya. Kalau log pangkat akar. Kalau ini log mencari pangkatnya. Perbedaannya itu. Ya. Log 2 log 8. Ini 3. Ya, jadi kita mencari bilangan pokok kalau dipangkatkan 3 hasilnya 8. Ya, kalau akar mah kan gini. Kita mencari bilangan kalau dipangkatkan hasilnya 8. Ya. Oke. Sifat-sifat log. Ini sifat log. Nah, sifat log. Langsung saja ya, gak usah ininya kalau susah dimengerti ya. Kalau ada log ditambahkan, itu artinya dikali. Tapi syaratnya ini harus sama. Bilangan ininya harus sama. Nah, bilangan pokoknya harus sama. Mana ya? Nah, bilangan pokoknya harus sama. Nah, ini kenapa tidak ada? Tadi kan ada 2 log 8. Kenapa ini tidak ada? Ini artinya 10. Kalau 10 itu tidak ditulis ya. Tidak ditulis. Ini kan sama 10 10 ya, kita tulis aja supaya tidak bingung. 10 10. Nah, bilangan pokoknya sama, berarti ini dikalikan. Kan tambah kali. Gimana kalau pengurangan atau pembagian? Jadi kebalikannya sama ya. Kalau tambah jadi kali, tapi kalau ada kali jadi tambah, misalkan log 10 kali log 5. Nah, berarti ini ditambahkan log 10 ditambah log 5. Ini dengan ini nilainya sama. Ya. Pembagian juga sama. Contoh, 2 log 48 kurangi ininya sama nih. Sama. Kurangi jadi bagi ya. Kalau tambah jadi kali, kalau kurang jadi bagi. Asal ininya sama. Ya, oke. Nah, perpangkatan mah. Jadi ini bisa dirubah
2 log 27. 27 itu kan bisa dipangkatkan 3 pangkat 3. Nah, pangkatnya bisa disimpan di depan. Ya, sifat yang ketiga. Contoh lagi kalau bingung. Misalkan 2 log 16. Ini kan sama asalnya dengan 2 log 2 pangkat 16 itu berapa? 4. Nah, ini 4-nya bisa ditulis depan. Nah, segitu. Oke. Ini bisa dibaca. Ini contoh. Oke. Sekian. Ya, karena waktunya Zoom meeting-nya dibatasi hanya 40 menit. Oke. Ya. Karena waktunya dibatasi, kan hanya 40 menit, kita lumayan udah setengah jam lebih. Sebentar lagi otomatis tertutup Zoom-nya. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa kerjakan tugas satunya di Classroom. Ya. Jadi tugasnya, cara pengumpulan tugasnya kerjakan di kertas, mau HPS, mau terserah, mau catatan, mau apa. Nanti hasilnya dipoto, terus diupload di Classroom. Ya, di Classroom. Bapak buka dulu Classroom. Nah, bentar. Classroom. Nah, oh tugasnya belum Bapak upload ya, tugas satu nih. Nanti tugasnya bisa di-download di Classroom, belum Bapak upload. Terus kalian kerjakan, dipoto, misalkan mau 3 foto atau 4 foto boleh. Kalau di Classroom bisa, mau ngirim sampai 5 foto boleh, dipoto ya, dikirimkan. Mau berbentuk foto boleh, misalkan mau berbentuk PDF, misalkan fotonya disatukan, jadi 5 foto dibikin satu file, di PDF-kan, terus dikirim boleh ya. Waktunya sebelum mata kuliah pertemuan ketiga ya. Jadi hari Selasa harus sudah beres. Ya, lebih cepat lebih baik. Jadi ada nilai ketepatan waktu juga ya. Lebih cepat lebih baik. Ya. Untuk nilai nanti oke. Karena nilai bentar mana ya? Share ya. Tugas mana ya? Nah, tugasnya ini kalau ada pertanyaan boleh di WA, lebih baik di Classroom kalau ada pertanyaannya. Ada 4 soal ya, cuma 4 soal. 1, 2, 3, 4 ya. Tolong dikerjakan karena ini buat nilai kalian nanti ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di live sendiri, keluar sendiri ya. Atau mau otomatis